PMP dan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para ketua dan sekretaris program studi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dan kami hormati KTU, Kasubat, dan staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para kepala lab dan laboran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para pengurus Majelis Taklim Unit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para pengurus lembaga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang kami hormati para mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, serta para tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai suri tauladan bagi kita semua. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nurjannah Husaini selaku Master of Ceremony yang dalam beberapa waktu ke depan akan memandu acara hingga selesai. Pada hari ini, tanggal 16 Maret 2022, kita mengadakan zikir dan doa bersama yang dirangkaikan dengan peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Hadirin yang berbahagia. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Helmi Oktaviana. Kepada Saudari Helmi Oktaviana, waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Data secara nasional terus Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal ghafurur rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina.
As-Sami'ul Basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Baik, acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipandu oleh Ayahanda Bapak Dr. Baik, saya ulangi. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Panitia oleh Ayahanda Bapak Dr. Muhammad Kidri Alwi, MKS MA. Kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi asra bi abdihi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa allazi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu samil basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Dinda, sahabat saya, Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusri Arsyad LCMA. Yang saya muliakan Ibu Dekan FKM Dr. Suwarni Adi Fahrim SPD MKes, Bapak Wakil Dekan 2 Dr. Samsu Alan SPD MKes MKep. Sudah MKep yang alhamdulillah. Juga teman wakil dekan yang lain yang mungkin ada di luar, para sahabat, teman sejawat, dosen-dosen dari Kesmas, dari keperawatan, dari kebidanan, dan yang paling spesial anak-anak saya yang di luar. Ya, duduk tenang, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang mensupport acara ini, dan terkhusus terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Yusri menyempatkan waktu hadir. Dan ini memang acara ini dadakan ya, jadi memang kita di sini selalu dadakan, tapi begitu didadak insya Allah bisa selesai dan bisa insya Allah terlaksana dengan baik. Ini tentu kegiatan seperti ini menjadi rutinitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, karena kita menganggap selain tentu belajar itu adalah ibadah. Ibadah itu kalau di FKN bukan cuma tatap muka mahasiswa dengan dosen, juga ada acara-acara ibadah lainnya. Misalnya selesai salat duhur kita mengaji bersama, ada tausiah. Itulah sebabnya pada hari ini kita hadir ya. Kita mohon berkah, semoga acara ini diberkati oleh Allah. Segala aktivitas di FKM dimudahkan oleh Allah, dan terutama pimpinan kita Ibu Dekan yang begitu sangat peduli, care, sangat support, juga teman-teman wakil dekan lain dan dosen-dosen lain, dan terutama anak-anakku yang selalu berpartisipasi setiap kegiatan ya. Jadi pada hari ini saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya, mungkin ada yang tidak karena mungkin di luar panas ya, saya minta maaf. Apalagi nanti ada yang mencela kuenya, tidak enak kuenya ini, saya juga minta maaf. Kalau mau kue yang enak silakan beli sendiri di luar. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada seluruh
teman-teman elemen, terutama para pimpinan, Ibu Dekan, terkhusus atas terselenggaranya kegiatan ini, dan semoga Allah memberikan ridho dan memudahkan segala kegiatan kita di FKN. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Bapak Dr. Muhammad Kidri Alwi, MKes MA, atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia kepada Ibunda Dr. Suharni Andi Fahrin, SPD MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati Bapak Ustaz Yusri, penceramah kita, pembawa materi hikmah Isra Miraj. Yang saya hormati saudara-saudaraku para wakil dekan FKM UMI, yang saya hormati para ketua dan sekretaris program studi se-FKM UMI, yang saya hormati para KTU, para kasubag, tenaga pendidikan FKM UMI, para ketua laboratorium yang sempat hadir secara offline, para laboran, dan ketua PSMF, teman-teman dosen yang bergabung melalui daring, dan para pengurus majelis taklim yang bergabung secara daring juga, dan anandaku mahasiswa yang saya banggakan yang sempat bergabung secara offline dan online. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk bersama dalam rangka kegiatan rutin kita yang merupakan program dan tupoksi dari Wakil Dekan 4 yang membidangi kampus Islami dan dakwah. Salam dan salawat kita sanjungkan ke ridhaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kejahiliaan ke alam modern seperti yang kita rasakan bersama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama selaku pimpinan fakultas mengapresiasi kegiatan ini, ya, karena bagaimanapun juga visi lembaga kita Universitas Muslim Indonesia adalah pendidikan dan dakwah. Jadi ini sudah menjadi agenda rutin, ya, dan sudah menjadi program yang kita sudah canangkan di rencana strategi selama 4 tahun ke depan kita akan melakukan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pada hari ini. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya hormati, tentunya yang menjadi kewajiban kita
adalah bagaimana kita saling mengingatkan, saling asa dalam hal kebaikan. Kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini, kalau kita melihat riwayat dan sejarahnya, bagaimana Nabi diperjalankan ya untuk menerima satu kewajiban dan tanggung jawab besar bagi kita umat Islam, yaitu sholat. Ya, nanti tentang bagaimana esensi Isra Mi'raj ini akan dikupas tuntas oleh Ustaz kita, ya, Pak Ustaz Yusri. Namun ada beberapa hal yang perlu kita jadikan jelmaan, ya, jadikan patokan bahwa secara manusiawi, ya, secara lahiriah kita sepenuhnya sadar bahwa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam setiap kehidupan, ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bukanlah hal yang mudah, ya. Ini merupakan tanggung jawab besar kita bagaimana kita bisa berbuat baik selama dalam kehidupan, dan kita berbuat baik untuk kita pertanggungjawabkan secara lahiriah baik di dunia maupun di akhirat. Tentu yang paling prinsip dari semua ini adalah bagaimana nawaitu kita, niat kita untuk bersama, ya, untuk menghadiri kegiatan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Dan yang selaku pimpinan saya sangat berpesan setelah mencermati dengan adanya musyawarah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 4 tadi, kita selalu membiasakan sholat berjamaah, setelah itu kita lanjutkan dengan mengaji bersama-sama dan tausiah sedikit, ya. Jadi hal yang paling prinsip barangkali saya sampaikan khususnya kepada anak-anakku sekalian, ya, ketika sholat azan dikumandangkan, ya, sangat diharapkan agar supaya kita bersegera untuk bergabung bersama, kita sholat jamaah bersama di tempat yang sederhana ini, ya, yang banyak yang pada akhir-akhir ini, ya, saya perhatikan begitu azan dikumandangkan masih saja tetap di kursi, ya, di tempat masing-masing, ya. Ini sebetulnya yang perlu kita harus pahami bersama bahwa Isra Mi'raj pada hari ini, ya, yang kita lakukan pada hari ini, Isra Mi'raj sesungguhnya itu kan bagaimana kita menunaikan tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, barangkali tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada kegiatan sambutan saya. Saya hanya mengapresiasi bahwa kegiatan ini kegiatan perayaan hari-hari besar Islam, mari kita budayakan di lingkungan fakultas kita dengan memperingatinya di setiap momen, ya. Barangkali hanya itu, tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Dekan 4 yang menginisiasi, ya, Bapak Ibu Majelis Taklim, anak-anakku sekalian, panitia yang berpartisipasi, ya. Tentunya kegiatan ini tidak akan diselenggarakan seoptimal sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini bila tanpa kerja keras dan kebersamaan kita bersama. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibunda Dr. Suharni Andi Fahrin, SPD MKes atas sambutannya.
acara selanjutnya, yaitu memasuki acara inti pada kegiatan kita hari ini, yaitu ceramah hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Yusril Arsyad MA. Kepada Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibunda Dekan Dr. Suharni Andi Fahrin SPD MKes Fakultas Kesehatan Masyarakat. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dalam memimpin fakultas ini. Ini pertama kali saya berjumpa langsung dalam acara seperti ini dengan beliau. Insya Allah semoga ada berkahnya dibawa ke pemimpinan beliau. Dan ternyata setelah diurut-urut ternyata keluarga saya juga baru ketemu, ternyata ujungnya keluarga. Pada temuan, ya. Dan juga kakandaku Dr. Hidri Alwi, MKes MA. Ini betul-betul kakak saya ya, dan guru saya juga. Karena tahun 80-an itu kalau beliau mau pergi ke rumahnya ulama-ulama, saya dibonceng. Keliling, ayo kita Yusri ke guru tak Kiai Semu sama, kita guru tak Kiai Muhammad Nur, pokoknya jalan terus. Ya, tapi ilmu belum bisa saya lupakan, yaitu ilmu kemponya. Ya, jadi saya termasuk murid setianya ilmu kempo, ya, karate. Ya. Dan juga kepada jajaran dari pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kepada dosen-dosen dan peserta mahasiswa-mahasiswa kita. Insya Allah semuanya berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu pun majlis ya, dan kita menyebut nama di dalamnya. Di situ kita menyebut atau mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah menurunkan rahmat dan taufiknya. Tetapi apabila ada majlis kita tidak menyebut nama Allah di dalamnya atau agama Allah di dalamnya, maka majlis itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira yang menyebabkan adanya acara ini sudah pasti akan dilimpahkan pahala yang berlipat ganda kepadanya, khususnya kepada Ibunda Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat.
beserta WD4-nya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj ini memang pantas kita adakan seperti ini. Karena ini adalah peristiwa luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi inilah satu ayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Artinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW setelah Al-Quran. Jadi mukjizat terbesarnya Rasulullah adalah Al-Quran Karim. Dah baru dengan Isra Mi'raj ini. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini bukan lagi mukjizat, tetapi di atasnya mukjizat. Kenapa? Karena mukjizat itu tujuannya adalah untuk menantang umatnya, ya, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Sekarang pertanyaannya, siapa yang ditantang Rasulullah di sini? Berbeda dengan ketika Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api tidak terbakar, ditantang oleh kaumnya pada saat itu. Melihat langsung bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api. Begitupun Nabi Saleh, umatnya mengatakan, wahai Saleh, kalau kamu bisa mengeluarkan onta dari sela-sela batu itu, maka saya beriman kepadamu. Bukan hanya onta hidup, tetapi beranak ontanya, hamil ontanya. Bayangin saja. Wahai Saleh, saya akan beriman kepadamu. Kau keluarkan onta di salah-salah batu, dan ontanya itu harus hamil. Gimana itu? Ditantang itu Nabi Saleh. Ya, akhirnya Nabi Saleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka di sela-sela batu itu tiba-tiba mengeluarkan onta hamil. Baik, itu apa namanya itu? Mukjizat menantang umatnya. Nah, ketika keluar itu onta itu, ternyata umatnya tidak beriman. Nah, akhirnya disinilah umatnya Nabi Saleh setiap kali melihat onta itu sakit hatinya. Kenapa? Karena menyalahi janjinya. Akhirnya berniat untuk membunuhnya, dan akhirnya betul disembelih onta itu, dan pada saat dimakan sangat-sangat pahit. Nah, disitulah Allah menurunkan goncangan bumi, akhirnya hancur kampung umatnya Nabi Saleh. Dan juga ketika Nabi SAW ditantang oleh umatnya, mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mampu membelah bulan, saya beriman kepadamu. Bagaimana bisa itu, bisa dibelah itu bulan, Pak ya, Ibu ya? Gimana kira-kira? Jaraknya jauh banget. Kalau Nabi Musa membelah lautan mungkin masih dekat banget, karena dengan tongkatnya plek terbelah di lautan. Tetapi ini bulan harus dibelah. Itu apa namanya? Mukjizat. Nah, akhirnya perintah Allah mengatakan, tunjuk saja itu bulan. Maka ditunjuk oleh itu bulan, akhirnya bulan terbelah dua dan menjauh. Misalnya berpisah, menjauh. Akhirnya kembali lagi. Nah, ini ketika astronot Amerika naik ke bulan, mengatakan bahwa bulan ini pernah terbelah. Dan hadis Nabi mengatakan seperti itu, Al-Quran juga menggambarkan itu. Iqtarabatis sa'a wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah dua. Ini adalah salah satu mukjizat dari para nabi kita. Nah, yang namanya Isra Mi'raj ini adalah bukan lagi mukjizat, tetapi di atasnya mukjizat. Bayangkan saja diperjalankan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, terus naik ke langit 7, di atasnya langit 7, turun lagi malam itu juga.